Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini saya berada di SMK Swasta Perguruan Cikini di Jakarta Utara. Ini sekolah luas banget ya, dan gedungnya tuh kelihatan bagus begitu dari luar tadi. Ya seperti gedung tua yang dari sisi kanan gitu dekat lapangan. Kemudian ketika masuk tidak sekedar bagus ya, menurut saya sekolah ini bersih. Nah, saya di sini itu akan meliput tentang kegiatan sosialisasi dari Badan Akreditasi Nasional. Nah, itu tentang sosialisasi akreditasi untuk PAUD dan pendidikan non formal di wilayah 2 Jakarta Utara. Nah, seperti apa? Ikuti terus dalam video ini. Tapi sebelumnya jangan lupa loh untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video-video pendidikan dan anak. Oke, sekarang ini saya sedang berada di SMK Perguruan Cikini. Kebetulan ada kegiatan sosialisasi ya Bu ya, tentang akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional terkait dengan PAUD dan pendidikan non formal. Nah, di sebelah saya ini ada Ibu Rita yang akan jadi narasumber utamanya. Nah Bu, saya mau nanya nih, sebenarnya sosialisasi akreditasi ini tujuannya apa Bu? Baik, perkenalkan saya namanya Rita Rosmala, saya dari BANP Provinsi DKI Jakarta. Oh, DKI ya, khusus DKI, ya, khusus DKI sebagai sekretaris di BANP. Jadi gini, di BANP itu menaungi organisasi untuk peningkatan mutu melalui akreditasi lembaga satuan PAUD ya. Jadi tujuan dari akreditasi salah satu adalah untuk melihat layak dan tidak layaknya suatu dan tercapainya 8 standar pendidikan nasional untuk lembaga PAUD. Jadi fokusnya kita di sini ingin melihat apakah sudah tercapai kelayakan dari 8 standar sebagai salah satu untuk peningkatan mutu juga ya. Peningkatan mutu dan menjadikan rapot pendidikan di Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Selain kita mengadakan survei lingkungan belajar, salah satu akreditasi ini untuk pemenuhannya. Ini penting banget. Jadi 8 standar itu ya berarti termasuk tidak sekedar sarana prasarana, tapi juga kurikulumnya yang digunakan, terus pembiayaannya ya Bu ya, dan juga tenaga pendidik ya. Jadi kompetensi dari tenaga pendidikan dengan peserta didik dengan persyaratan di atas 9 boleh sudah diakreditasi. Oh boleh ya? Iya. Oh. Dan ini berarti dilakukan oleh BAN DKI di semua wilayah se-Indonesia, tapi kita kebetulan di DKI Jakarta. Jadi kita punya BAN pusat ya. BAN pusat itu Badan Akreditasi PAUD dan PNF itu itu berarti di bawah Kemendikbud ya? Iya, di Beskap. Dan kita di provinsinya adalah membantu untuk khususnya di Provinsi DKI Jakarta. Jadi dari 5 wilayah dan 1 kabupaten itu menjadi tanggungan kita juga. Jadi pengawasan kita dan juga ini sebetulnya badan ini adalah untuk membantu pemetaan mutu yang mana menjadi pembinaan di wilayah kan pengawas dan penilik. Betul. Dan juga SDIN ya. Gitu. Nah itu berarti kayak kurikulum merdeka misalnya, itu bagian yang nggak kan dia otomatis dalam proses pembelajaran ya. Kalau hari ini ngomongin itu juga nggak Bu nanti? Nanti akan arah gini, ada instrumen dari 8 standar itu mencakup dari komponen 1 sampai 26. Jadi kami masih banyak juga ya, 26. Nanti lebih detail gitu dilihat bagaimana pembelajaran itu berpusat pada anak. Menarik jadi, kan? Mau kurikulum 13, mau kurikulum darurat, mau kurikulum merdeka, kita siap gitu ya. Kita siap akan memantau atau melihat dari tidak diharuskan di satu lembaga itu sekarang karena akreditasi semua kurikulum merdeka enggak ya. Nah, jadi kita apakah sudah siap atau tidak? Iya, gitu tapi kebetulan kalau memang di lembaga itu sudah siap dengan kurikulum mandiri yaitu dengan kategori mandiri mereka melakukan, monggo silahkan. Jadi kan mereka sekarang ini sudah masuk ke Sispena ya, satu sistem. Udah masuk Sispena dan sekarang ini kita udah melihat dia pakai kurikulum apa. Hari ini sosialisasi selain untuk pengisian Sispena, pemenuhan dari file-file yang ada di lembaga,
memotret, dan kita akan mensosialisasi persiapan visitasi kedatangan 2 asesor yang akan mengklarifikasi dan Langsung ke ke lapangan. paut-pautnya itu ya. Ini termasuk yang PKBM itu ya? Iya. Wah, jadi walaupun pendidikan non formal tetap ada loh badan akreditasinya ya Bu ya, tetap Jadi, dipantau oleh pemerintah. Iya. Masa kualitasnya nggak dilihat ya, setidaknya akreditasi ini tadi ya pemenuhan 8 standar itu terjadi ya, sehingga kita berharap kualitas akan terjadi juga ya, Karena terpenuhi kita ya. kan menuju PAUD berkualitas, di mana menuju berkualitas KBM-nya juga atau pembelajarannya sesuai dengan minat anak. Oke. Dan juga sesuai kebutuhan 4 esensial anak. Jadi betul. dia mengenai bagaimana perencanaan di satu lembaga itu tertuang di dalam kurikulumnya. Maka itu kurikulumnya mau bentuknya apapun sesuai dengan yang dia input di dalam Sispena. Jadi kita nanti waktu visitasi sekaligus mengklarifikasi apa yang sudah mereka input dan apa yang ada, dan memotret lembaga tersebut. Jadi apa yang pokoknya yang tertulis itu akan dilihat langsung gitu ya Bu, tidak sekedar dokumen. Nah, kita ikutin ya nanti seperti apa sosialisasinya. Ya, kita akan lihat prosesnya seperti apa dan apa yang juga disampaikan oleh Bu Rita. Bu Rita, makasih. Sama-sama. Sukses terus ya Bu. Makasih, sukses juga Bu Retno ya untuk Jakarta Utara 2. Kita siap menuju PAUD berkualitas dengan pemenuhan kita, dengan menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan bagi anak, juga kita siap menjamin mutu di lembaga kita melalui akreditasi. Keren ya. Satuan PAUD. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat Bunda kita, Bunda Rita Rosmala, beserta para pengurus Ban PAUD dan PNF, yang saya hormati para narasumber, yang saya hormati rekan-rekan saya, para penilik dan pengawas, serta yang sangat saya banggakan rekan-rekan para kepala lembaga atau yang mewakili peserta akreditasi tahun 2023. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat-Nya di bulan yang penuh barokah ini kita masih diberikan kesempatan untuk bersilaturahim, wabil khusus dalam rangka sosialisasi akreditasi PAUD dan PNF. Di rumah sendiri kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Sudin Pendidikan Wilayah 2 yang saat ini sudah hadir, para pengawasnya, penelitnya, dan stafnya yang luar biasa, Bu Retno, Pak Salam, Mas Pri, Mas Chris, itu kolega saya itu Usum gitu ya. Iya, Mas Supri itu pesen tiketnya Mas ya nanti ya, jalan-jalan. Iya, kisah 5 tahun yang lalu ya Mas Chris, dan ini yang selalu suka saya teriakin. Pokoknya udah kupingnya udah kebel dengan Bu Rita teriak. Apalagi Pak Salam, itu musuh saya itu. Mbak Reta biar tahu itu musuh saya tuh, suka ngeyel. Tapi dulu Bu, saya lagi di sini enggak, pokoknya harus ada di rusun baru. Sampai jam 11 malam gitu. Yang saya hormati para pengelola PAUD dari TK, KB, SPS, mungkin ada TPA dengan operatornya, serta saya hormati, saya banggakan tim asesor kita yang siap hari ini mendampingi saya dan tim dari Ban P. Mas Lili berdiri di asesor, ya. Dan ini Mas Dinil, staf di SIMA yang menangani Sispena. Staf saya lagi itu di keuangan Mbak Lendo. Iya, alhamdulillah. Makasih, alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa
tanggung jawab melakukan akreditasi adalah pemerintah pusat. Namun kami ini adalah membantu, ya, yaitu di bawah naungan Badan Akreditasi Nasional Provinsi DKI Jakarta, ya, di dalamnya untuk PAUD dan non formal. Nah, non formalnya itu untuk PKBM. Kalau dulu LKP, ya. Nah, saya mengucapkan terima kasih kepada Sudin Pendidikan Wilayah 2 sudah memberikan ruang yang sangat sejuk dan nyaman. Mudah-mudahan sampai siang nanti tetap nyaman, ya. Artinya hari ini datang dengan ikhlas kan? Tidak ada paksaan dari pengawas dan pendidiknya. Sayang kalau dipaksa, karena salah satu peningkatan mutu di lembaga kita ini, di dalamnya nanti ada lingkungan belajar yang berkualitas dan juga mempunyai file dokumen yang benar-benar sesuai standar. Ada berapa standar? 8. Mudah-mudahan apa? Standar satu itu adalah SKL kalau sekolah formal, kalau kita STTPA. Standar kedua pengelolaan, proses, terus penilaian pembiayaan, standar sarana prasarana, dan terakhir standar penilaian. Nah, sebetulnya standar itu sudah dilakukan. Kenapa pada takut di lembaga-lembaga? Orang nggak berbayar, gratis. Datang asesor juga nanti nggak repotin, nggak milih tempat makanan di mana. Nggak disuguhi juga nggak apa-apa. Nanti Bu Titi bersama temannya bawa ke bekal, ya Bu Titi ya. Sampai takutnya gitu, waduh nanti kita kan nggak ada biaya. Jangan bilang nggak ada biaya. Sekarang terjadilah pengambilan sampel acak. Maaf, mungkin hari ini memang tidak kita undang yang sampel acak. Ini juga menjadi wajib karena ini yang duluan yang didaftar di Beskap, terdaftar nama. Kalau hari ini tidak ada, yang datang tahun depan akan terpanggil karena secara otomatis Anda sudah masuk di Dapodik dan Sispena. Saya berharap tahun depan itu tidak ada lagi pengawasan pendidik yang lari-lari, ayo dong, nggak ada lagi. Tapi muncul dengan data sampel acak yang saat ini untuk Jakarta Utara 2 ada berapa Bu? 32, kalau bisa tahun depan semuanya. Karena apa? Kembali, Anda sudah mendapat bayar BUP. Jangan ngeles belum siap. Jangan ngeles saya nggak punya biaya. Emang BUP-nya ditaruh di mana duitnya? Tuh kesian Mas Tris tuh, sampai tekor juga, ngomong juga gitu, saking nutupin, saking baiknya gitu ya. Karena dulu saya urusin dan sampai di provinsi saya terakhir waktu COVID deg-degan, Wina, saya harus nanda tangan 100 miliar lebih. Pak Jud saat itu masuk Wisma Atlet. Apakah dokumen ini kita masukkan ke Wisma Atlet? Nah, nggak mungkin. Alhamdulillah Pak Jun itu sehat. Jadi masuk dulu tanda tangan saya. Setelah Pak Jun sehat, tarik, kita minta kebijakan dari Bapak Gubernur di BPKAD. Alhamdulillah, niat baik tapi deg-degan sampai malam tuh nggak bisa tidur. Takut salah gitu. Tapi kalau saya tidak tanda tangan, Ibu tidak akan dapat BOP tahun kemarin. Kita nungguin yang sakit COVID yang nanda tangan punya kebijakan masih di Wisma Atlet gitu ya. Alhamdulillah karena kita ikhlas akan menjalankan amanah itu. Begitu akreditasi Bu Retno. Pada ngelang, nggak siap, nggak ada uangnya. Emang kita minta bayaran? Enggak. Dan jangan takut, apa yang kita lakukan dari pagi sampai pulang anak-anak itu yang kami diperiksa. Alhamdulillah kemarin sudah didampingi ya oleh Bu Titi, Bu Meti, Ibu Novi, Pak Adi untuk sana. Itu salah satu terobosan saya ingin minta bantuan. Sebetulnya harusnya tugas beliau. Saya izin Bu Aminah, Bu Eli, kita turun ya bantu. Oh terima kasih, alhamdulillah. Kalau ada pengawas pendidik yang bruto itu nggak bersyukurin orang dibantuin, nggak dikasih honor juga. Luar biasa asesor ya. Jadi pendampingan itu hari ini sudah dapat hasilnya. Tapi kalau hari ini baru masuk Sispena, jungkir balik kita bulan besok.
Nah, sekarang sudah terasa belum? Siapa yang sudah 100%? Yang 70%? Hari ini nggak usah mikirin sistem lagi kalau gitu. Tapi kita persiapkan bagaimana kita visitasi. Siapa yang masih 0%? 4%? Kenapa itu? Orang jagonya IT. Ayo. Nah, hari ini nanti merapat sendiri, selesaikan secara adat. Harus selesai hari ini 100%. Udah bawa PR-nya? Udah. Ya. Nanti kalau nggak selesai, jangan kaget. Kalau udah begitu selesai, dadakan kita akan visitasi. Kalau yang ini udah persiapan nih, ya. Insya Allah nanti setelah kita selesai ini, Bapak Ibu yang sudah 70% akan lulus, dapat lagi yang udah 100%. Siap 2 minggu depan kita akan visitasi. Siap? Iya. Jangan lagi bicara tentang dokumen saya besok tulis. Sekarang dokumennya disusun sudah ada. Sekarang siapkan performan dari gurunya, ya. Jadi anak-anak jangan diliburkan. Tetap biasa, nggak perlu Bu Titi sama Bu Eni atau siapa, nggak boleh. Siang deh, ini juga asesor kalau enggak. Teman-teman asesor akan datang, tidak perlu ada penyambutan sampai semua anak-anak penampilan enggak. Waktunya habis, nggak ada tariannya di pentas seni saja. Tunjukin nanti videonya, Bu, setiap tahun kita begini. Dan tidak ada harus manggil Pak Camat, Pak Lurah, Pak RT, Pak RW gitu ya, Bunda PAUD, gak usah ngabisin biaya Ibu. Terima dengan lapang dada, silakan Ibu disambut, jangan itu ya saya sudah datang. Tapi Bu Titi sama silakan Bu Titi akan datang sebelum anak datang kalau bisa. Jadi dilihat dari anak datang sampai itu, ya. Itu baru informasi, nanti saya detail dengan Bu ini. Sekali lagi terima kasih. Kita duduk pada teman-teman yang siap untuk divisitasi. Saya tadi datang tuh dengan senang, maka itu cepat-cepat buka karena mukanya seringan semua, nggak ada yang datang. Nggak perlu beban berat tuh nggak ada, berarti udah siap semua. Ya, nah apa yang dikatakan Bu Aminah? Tidak usah khawatir besok saya nanti ikut nilainya saya titik, gak apa-apa, yang penting tahun ini harus tercover semua masuk akreditasi, mau TT mau C gak ngaruh. Bukan gak ngaruh, apa maksudnya, gak usah dipikirin. Kita masih ada utang tahun depan 1.000 lebih yang harus diakreditasi, tidak ada wajib menolak. Kan sekarang gak ada wajib menolak kan? Maaf ya Bu, muridnya nggak ada. Bu, maaf ya Bu, saya sakit, nanti sakit beneran. Maaf ya Bu, guru saya nggak ada karena saya jadi kepala sekolah, saya gurunya, saya bendaharanya, saya tukang sapunya. Rasain buka PAUD mau main-main, gitu ya. Tukang sate, tukang dapur. Itu terjadi Mbak Retno di sini. Jadi sekarang bukan lagi kita maklum lembaga PAUD itu ya seperti itu, harus punya. Karena kita membangun potensi awal dengan anak, jangan coba-coba untuk ngajarin anak sekedar saya. Apalagi ini ada kasus tadi sedih, dari saya sampai saya pensiun nggak selesai tuh orang, kayaknya pengen dikrep gitu ya gitu. Boleh nggak tuh Mbak Lurah Retno? Mau digini krep gitu ya? Izinnya sama buati. Ya, gitu ya. Baik. Karena ada luapan yang bangga sekali gitu ya, seneng gitu Jakarta Utara. Tahun kemarin begini semua. Saya datang tuh di JU 1 sampai Bu Titi sampai jam 4 sore loh bantuin, masih juga nggak bergeming gitu loh, nggak tergerak hatinya. Tapi sekarang kami punya terobosan awal Januari, Februari itu permintaan dari Bu, jangan langsung sosialisasi besok akreditasi langsung visitasi dong Bu. Oke, Januari, Februari, Maret, April kita tungguin, masih diem. Alasan puasa, alasan masih di kampung, alasan lagi apa? Nanti besok halal bihalal, biarin aja kan.
operatornya ada, dia yang input gitu. Nggak ada operator kan bisa pinjam operator teman kita. Boleh, siapa bilang yang nggak boleh? Pinjam mas Lili juga boleh. Kalau iya, ini pinjam mas Lili juga boleh. Saya udah buka klinik loh di sekretariat. Siapa yang kesulitan siap kita bantu. Nih kurang apa lagi coba? Ya, dan ini adalah untuk lembaga. Kita ke depan menjadikan PAUD sesuai dengan visi misi kita kan di DKI Jakarta menuju PAUD berkualitas. Jadi ini salah satunya kita bantu Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta melalui studi-studi untuk rapor pendidikannya. Selain survei lingkungan belajar yang berpusat pada anak, berfokus pada anak dan kebutuhan anak, salah satu ini pemetaan mutu lembaga kita. Jangan bilang saya nggak punya dokumen ini, saya nggak punya pembelajaran yang menyenangkan, saya masih duduk kayak di SD. Itu bukan urusan ini, Anda sudah salah. Kalau saya bilang sama pengawas penilik pada saat saya jadi kasih dulu, tutup Bu Aminah, tutup Bu Eli. Ngapain ngurusin? Karena ngejar apa? Cuma ngejar BOP. Tapi begitu pengawas dan penilik yang ingin meningkatkan kualitasnya, hilang, mendem. Tapi kalau BOP nggak keluar, Mas Kris diserbu. Mas kapan? Begitu keluar laporan, celak hilang. Lagi kan pulang kampung, lagi ngurusin ke sana gitu ya. Sampai Desember, kalau dulu saya paling cerewet tuh, Mas kejar. Sekarang nggak ada lagi yang cerewetnya ya, nggak ada. Nah saya kemarin panggil semua. Dulu yang tukang cerewetnya di Mas, minta laporannya, Mas masukin aplikasinya. Terus kan untuk nggak jantungan dengan beritanya. Tapi sehat aja Mas ya. Udah sehat kan sekarang? Karena di pondok tuh batunya simpen di sini. Semangat Mas, ya. Semua perjalanan memang perlu perjuangan. Semua gitu ya. Gak usah dipikirin terus pulang nanti, aduh kata berita visitasi. Gak usah tidur aja deh ya. Kapan Bu Titi? Besok setelah selesai ini kita dikabari melalui para asesor. Kalau saya bersurat lagi, repot lagi, takut selingsek gitu ya. Jadi nanti yang proaktif pada saat ada informasi surat undangan untuk visitasi, kepala lembaga PAUD lah dan PKBM yang koordinasi para pengawas dan penilik sampaikan ke Sudin. Tanggal sekian kami akan visitasi. Doain ya Bu, jangan Bu, tolong Bu ya, jangan susah-susah. Orang saya nggak kasih tes. Ngapain susah-susah? Yang ada di lembaga itu datang Bu Titi itu potret, tapi belum tentu ya Bu Titi di Jakarta Utara karena beliau pendampingan kemarin di seslek di daring ya. Biar enggak jeruk makan jeruk harus berpindah. Tapi memang kalau sekarang saya hadirkan supaya ketemu ini loh yang sudah membantu ya gitu sebagai koordinator pendamping. Terima kasih Bu Titi dan timnya. Juga terima kasih semua para kepala lembaga PAUD dari TK, KB, SPS, TPA nggak ada ya tahun ini ya? Nggak ada ya. Baik, terima kasih. Sukses untuk kita semua. Siap kita tingkatkan rapor pendidikan DKI Jakarta dengan mutu yang terbaik dari PAUD. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk Ibunda kita. Kalau disiapin lembaga nggak apa-apa. Kan ngomong, lu harus lu nyiapin ini. Buat takutlah lembaga yang lain. Wah, repot juga ya. Pasti repot. Mau yang terbaik itu tidak instan tiba-tiba jadi bagus. Semua butuh perjuangan, perlu proses gitu ya. Tapi kalau hati kita ikhlas, insya Allah jalannya lancar. Tapi dari awal, aduh ini akhirnya datang tamu pun teradu-adu terus. Sama tadi pada nanya pas ketemu Ibu awet muda karena nggak pernah mengalami tua. Kita selalu happy, kita jaya, kita apapun. Kalau mau ngomong mengalir, tapi kalau prestasi dan kinerja itu tidak bisa kalau tidak kita ciptakan. Maka itu guru PAUD.
Tapi hati bahagia. Benar nggak? Insya Allah ibu berapa usianya? Coba dengan umur yang 60 tahun sama anak. Ada. Kalau negeri ada. Merasa tua ya, selalu muda, itu. Nah, 56, 56. Nggak merasa tua kan? Jangan mau. Apalagi kalau disuruh, saya udah tua dia kamu aja deh ikut pelatihan. Maka itu tua terus dia. Gitu ya. Ini Jakarta Utara Mbak Retno, dari daftar 199 yang hadir pelatihan cuma 25. Satu. Yang kedua, saya mau tanya juga terkait operator. Hasilnya ada nggak? Hasilnya otomatis sudah nggak ada, terhapus. Pasti terhapus itu. Jadi setiap video saya kasih lagu. Ketika ada anak-anak bermain, saya kasih lagu bermain. Ketika anak-anak berdoa, fungsinya doa itu apa? Saya seperti itu. Terus yang kedua yang saya mau tanyakan terkait operator. Operator itu nanti mereka akan upload semua kegiatan yang ketika visitasi. Sedangkan operator saya itu merangkap menjadi guru. Bisakah saya mengambil operator pada visitasi? Boleh. Terus yang ketiga, Ya, lebih jelas ya. Yang pertama tadi TikTok. TikTok itu diisi dengan lagu. Itu apa sih tersebut? Karena si asesor tidak mendengar bagaimana guru menjelaskan kepada peserta didik bagaimana apa tanggapan dari peserta didiknya terhadap apa yang disampaikan oleh guru. Kalau itu dalam bentuk TikTok, memang tidak salah sih ya bunda ini ya. Cuman masalahnya adalah di situ. Jadi kita tidak tahu apa yang disampaikan oleh guru dalam bentuk ketika sudah dalam bentuk TikTok dengan lagu-lagu. Jadi kan tidak ada suara di situ, suara pembelajaran, isi dari pembelajaran tersebut. Apakah itu masih bisa dibuat lagi? Karena kan ini masih ada waktu ya sampai dengan visitasi. Kan yang jelas sudah dilakukan tapi belum dokumentasinya dalam bentuk TikTok. Nah itu akan menyulitkan nanti karena seperti tadi sudah disampaikan oleh Bunda Rita, asesor visitasi adalah memotret semua pelaksanaan kegiatan KBM yang dilakukan oleh lembaga. Itu nanti asesor visitasi selesai di situ. Setelah itu ada penilaian oleh asesor validasi yang tidak tahu kondisi lembaga secara nyata, tapi menerima data atau dokumen yang diunggah oleh asesor visitasi. Nah, ketika tidak ada persamaan persepsi, karena memang kan kalau TikTok kan nggak jelas dalam arti bagaimana gurunya mensimulasi anak atau memfasilitasi anaknya, terus bagaimana anak itu menanggapi kegiatan tersebut. Nah, akhirnya apa? Tidak diklik oleh asesor validasi. Walaupun misalnya asesor visitasi oke lah diklik, terus tidak diklik. Itu yang rugi siapa? Lembaga kan? Jadi menurut saya sebaiknya dibuat kan itu sudah dilaksanakan tetapi dibuatnya dalam bentuk TikTok. Ya itu bagus, berarti kan artinya ada dokumentasinya tetapi bentuknya yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu, karena walaupun sedikit ada bapaknya ya. Iya. Baik, Bapak Ibu sekalian, mewakili tentu Sudin Pendidikan Wilayah 2 Jakarta Utara, saya mengucapkan terima kasih terutama kepada seluruh narasumber dari Badan Akreditasi ya. DKI Jakarta ya, saya tahunya akreditasi itu hanya nasional, ternyata ada DKI ya. Senang sekali mendengar ini secara provinsi ya. Kami pembantunya dari pusat. Oh gitu. Ya, kepanjangan tangan, justru langsung ke akar rumput malah ya. Dan terima kasih juga nih untuk seluruh Bapak Ibu sekalian
yang sudah hadir memenuhi undangan ini dan ternyata semangat banget untuk ikut. Dan bagi yang tadi ada PR ya beberapa, nah ini karena nggak ada peniliknya sedang tidak ada, nanti biar kami yang berkoordinasi ya Bu ya Kami terus untuk memantau di menyelesaikan. Sispena. Nah mantap ya. Nah itu kolaborasi itu begitu ya Bu ya. Kita akan terus saling support. Sekali lagi terima kasih. Semoga ini memberi manfaat untuk kita semua ya, dan semoga pulang itu dengan kecerahan dan kemantapan bahwa akreditasi bukan hal yang menakutkan, tapi justru hal yang positif. Jadi PAUD kita secara itu ibu bapak ibu lebih pede bahwa PAUD-nya sudah diakreditasi, apapun hasil akreditasi akan ada peningkatan kelak, tapi bahwa bapak ibu menyiapkan semua yang sebenarnya setiap hari dilakukan gitu ya. Dan nanti kalau akreditasinya ternyata dapat bagus, tentu pasti ada kepuasan. Dan berharap bahwa tadi 8 standar pendidikan sebagaimana berkali-kali ya seluruh narasumber menyebutkan, itu betul-betul diadakan ya di wilayah wilayah 2 Jakarta Utara. Tetap semangat dan selamat untuk mengikuti akreditasi. Baik, Assalamualaikum, selamat siang. Oke, tadi ya itu kegiatan sosialisasi akreditasi untuk PAUD yang diselenggarakan oleh Badan Akreditasi Nasional yang Provinsi DKI Jakarta ya, bekerja sama tentu dengan Dinas Pendidikan dan khususnya dengan Sudin Pendidikan Wilayah 2 Jakarta Utara. Tadi pesertanya cukup banyak ya, sudah memenuhi, memang ada yang tidak datang ya, tetapi masih memperlihatkan ya pesertanya cukup banyak gitu ya. Kemudian juga ada yang sebenarnya tidak masuk tapi ternyata datang. Kemudian juga satu sekolah datang ada yang lebih dari 1 orang. Dan tadi para narasumbernya itu terlihat ya, tentu mereka adalah orang-orang yang mumpuni, yang biasa melakukan proses asesor ya, dan itu memberikan jalan bahwa akreditasi itu bukan hal yang menakutkan ya. Jadi PAUD-PAUD justru harus diakreditasi seluruhnya. Tadi terlihat peserta juga ketika ditanya apa siap diakreditasi, sudah siap. Ya mudah-mudahan di wilayah Jakarta Utara, khususnya di wilayah 2 Jakarta Utara, PAUD-PAUD-nya semuanya nanti kelak akan seluruhnya diakreditasi. Dan semoga akreditasinya juga baik ya, mendapatkan nilai yang memuaskan. Ya, ini semua dalam upaya melakukan pelayanan terhadap peserta didik dan perlindungan terhadap anak-anak kita yang berada pada pendidikan usia dini. Oke, demikian video ini. Jangan lupa untuk di-like, share, komen, dan subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video-video pendidikan dan anak. Oke, terima kasih.